Halo, jumpa lagi dengan saya Dede Nursila. Saya guru perhotelan dari SMK Negeri 1 Pacet. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang basic reservation activities yang ada di hotel. Untuk itu, selamat menyimak dan semangat belajar. Aktivitas dasar dari pemesanan kamar. Yang pertama yaitu seorang reservation staff menerima permintaan pemesanan kamar dari calon tamu. Bisa melalui berbagai sumber atau dari menggunakan beberapa media yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Ketika menerima permintaan pemesanan kamar, yang harus dilakukan oleh reservation staff yang pertama yaitu greeting. Yang jika langsung atau melalui telepon berarti greeting. Yang kedua, menanyakan jumlah kamar yang diinginkannya, periode pemesanannya, tanggal check-in, tanggal check-out, nama tamunya, dan yaitu jenis kamar apa yang diinginkan. Nah, setelah mengetahui kelima tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu memeriksa ketersediaan kamar. Di sini seorang reservation staff harus jeli, ya. Kenapa? Jangan sampai memberikan informasi yang salah kepada calon tamu. Setelah memeriksa ketersediaan kamar, baru menawarkan kamar yang tersedia. Apabila kamar yang diinginkan oleh tamu tersebut tidak tersedia, maka kita berikan beberapa alternatif lain seperti jenis kamar yang lain, periode lain, atau menawarkan waiting list, atau menawarkan pindah kamar, dan bahkan yang terakhir yaitu menawarkan hotel lain yang dekat dan setara dengan hotel yang kita punya. Apabila yang alternatif tersebut sudah disampaikan tetapi tamu masih menolak, maka kita lakukan penolakan dengan secara santun. Nah, apabila hasil pemeriksaan ketersediaan kamarnya tersebut tersedia, maka langkah selanjutnya yaitu petugas reservasi harus memastikan kamar yang dia pilih sudah disepakati sesuai dengan kebutuhan tamunya. Terus menanyakan proses pembayaran, permintaan khusus, ataupun menanyakan nomor telepon dan email tamu. Nah, informasi yang didapat oleh reservation dari calon tamu tersebut harus dicatat dan didokumentasikan pada reservation form dan memastikan pemesanan kamarnya sudah sesuai, barulah memblocking kamar yang sesuai dengan tanggal atau periode yang tamu sudah pesan. Selanjutnya yaitu mengarsipkan pemesanan kamar. Kenapa diarsipkan? Di sini karena hasil dari record atau dokumen reservasi ini harus dilanjutkan oleh resepsionis dalam proses check-in. Dan apabila kita menerima perubahan atau pembatalan pemesanan kamar, maka yang pertama yaitu kita harus memastikan alasan perubahan tersebut atau alasan pembatalan pemesanan tersebut dari calon. Apabila perubahan, kita tanya secara detail apa yang diubahnya. Apakah itu dari tanggal, atau jenis kamar, dari jumlah kamar. Dan pastikan kita harus segera merubah reservasi atau pemesanannya sesuai dengan informasi perubahan dari tamu. Begitu juga dalam pembatalan. Kita menanyakan alasan pembatalannya. Setelah itu baru kita memproses atau menghapus atau meng-cancel pemesanan pada sistem reservasi. Dan terakhir yaitu membuat laporan pemesanan kamar. Nah, membuat laporan pemesanan kamar ini sangat penting karena ini akan mempengaruhi seksi yang lain maupun departemen lain yang ada di hotel. Baik, di sini dalam menerima permintaan pemesanan kamar, informasi yang diperlukan dalam pembuatan reservasi atau menangani reservasi kamar. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui jenis dan jumlah kamar yang diinginkan oleh calon tamu. Yang kedua yaitu jumlah orang yang akan menginap
Selanjutnya itu tanggal kedatangan atau tanggal keberangkatan. Dan selanjutnya nama tamu yang menginap. Selanjutnya nama pemesan atau orang yang dapat dihubungi untuk tindak lanjut informasi pemesanan tersebut. Selanjutnya nama perusahaan atau nama biro perjalanan bila menggunakan jasa biro perjalanan. Selanjutnya alamat dan nomor telepon perusahaan, rincian kedatangan atau transportasi yang digunakan, serta cara pembayaran yang digunakan, dan menanyakan informasi permintaan khusus dari tamu jika tamu tersebut memiliki permintaan khusus. Nah, di sini dalam memeriksa ketersediaan kamar, ini ada dua chart atau dua tabel yang bisa digunakan. Yang pertama ada forecast box. Kalian di sini bisa lihat sendiri, ini berupa seperti kalender. Ini lihat di tanggal 2 September, 10 September dan 18 Oktober. Di sini warnanya hitam atau di blok. Ini artinya kamar tersebut sudah di-booking. Tetapi menurut Ibu di sini forecast box ini kurang efektif karena informasinya kurang jelas. Nah, yang kedua ada reservation chart. Reservation chart ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama conventional chart. Di sini bisa dilihat chart atau tabel konvensional, ya. Di sini dapat lihat informasi bulan dan tahunnya. Ini nomor kamar sekaligus dengan jenis kamarnya serta jenis bednya, dan di sini informasi tanggal. Di sini dilihat 101, di sini Ihsan atau Mr. Ihsan. Anak panah ini menunjukkan bahwa dia tanggal check-in atau tanggal kedatangannya pada tanggal 2 dan check-outnya tanggal 4. Berarti Bapak Ihsan ini menginap di hotel di kamar 101 dengan tipe kamarnya standar single, ya, menginap selama 2 malam, yaitu dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Nah, yang kedua, chart yang kedua di sini density chart. Bisa dilihat density chart ini berupa tabel yang isinya harus diarsir. Di sini lihat ada informasi bulan serta tahun. Di sini hanya ada jenis bed dan nomornya, tetapi informasi nama tamunya tidak ada. Di sini twin 15, terus yang diarsirnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Baik, yang terakhir yaitu komputer system, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan sistem komputer. Di sini lebih detail, kita bisa mendapatkan informasi lebih jelas sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.